Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan menyenangkan ya. Bertemu lagi dengan Miss Putri dalam pembelajaran tematik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki materi tematik 4B dengan tema selalu berhemat energi. Tematik 4B atau tema 2 terdiri dari 3 subtema. Subtema ke-1 adalah sumber energi, subtema kedua adalah manfaat energi, dan subtema ketiga adalah energi alternatif. Setiap subtema terdiri dari 6 pembelajaran. Nah, hari ini kita akan mempelajari subtema ke-1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum menyimak penjelasan dari Miss, sudahkah kalian membaca teks matahari sebagai sumber terbesar energi di bumi? Kelangkaan air bersih, ancaman jutaan penduduk, kincir angin Belanda, energi angin, dan minyak bumi yang ada pada buku tematik dan buku pena kalian masing-masing. Jika sudah, kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengolah informasi dari gambar atau teks. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam beserta contoh-contohnya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hak dan kewajiban kita terhadap penggunaan air. Agar tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian silahkan pilih posisi duduk yang paling nyaman supaya kalian bisa fokus menyimak video pembelajaran dari Miss. Kita mulai ya. Perhatikan video berikut. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, dan hewan, membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber energi apa saja yang ada di bumi? Ayo kita pelajari. Apa itu energi? Energi merupakan kemampuan atau kekuatan yang mendukung manusia untuk melakukan suatu hal. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Pembelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah mengolah informasi dari gambar dan teks. Hal yang perlu kalian ketahui untuk menentukan informasi dari gambar, yang pertama adalah kalian harus memperhatikan gambar tersebut dengan detail atau teliti. Dan yang kedua, tentukan gagasan pokok dari gambar tersebut. Kemudian, hal yang harus kalian perhatikan saat mengolah informasi dari teks adalah membaca dengan teliti teks tersebut, kemudian buatlah peta pemikiran agar informasi yang ada pada teks tersebut menjadi lebih jelas. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan gambar dengan seksama. Setelah kalian teliti, barulah kalian tentukan pokok dari gambar tersebut. Pokok dari gambar tersebut adalah seorang petani garam yang memanfaatkan energi panas matahari untuk membuat garam. Kalimat informasinya menjadi
Petani garam membuat garam dengan memanfaatkan energi panas matahari. Energi panas matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam. Kemudian air laut tersebut akan mengkristal dan jadilah garam. Setelah kita mengolah informasi dari gambar, sekarang kita olah informasi dari teks matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Kalian boleh menambahkan informasi yang kalian ketahui ya. Matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas yang bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, hewan, dan alam. Kita simak manfaat sumber energi matahari melalui peta pikiran berikut ini yuk. Manfaat sumber energi matahari bagi manusia. Energi panas dari matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah. Misalnya mengeringkan pakaian basah setelah dicuci, serta mengeringkan makanan seperti kerupuk dan ikan asin. Energi panas dari matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Energi panas dari matahari menguapkan air laut yang ada di tambak garam, kemudian air laut akan mengkristal menjadi garam. Energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari dapat mengubah provitamin D di dalam tubuh menjadi vitamin D yang berguna untuk kesehatan tulang. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi listrik yang berasal dari PLTS dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan sumber energi berbahan bakar fosil. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh. Misalnya pada bayi. Suhu tubuh pada bayi mudah mengalami perubahan. Nah, energi panas dari matahari ini dapat menghangatkan tubuh bayi. Manfaat sumber energi matahari bagi tumbuhan. Energi cahaya dari matahari membantu proses pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari lebih maksimal dalam menghasilkan makanan untuk proses pertumbuhannya. Sehingga tumbuhan akan memiliki daun yang tebal, hijau, dan tumbuh subur. Energi cahaya dari matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Daun akan menyerap cahaya matahari, kemudian diproses untuk menghasilkan sumber energi bagi tumbuhan dan menghasilkan oksigen. Energi cahaya dari matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk membantu proses penguapan air oleh stomata. Proses penguapan air pada tumbuhan berfungsi untuk mengatur suhu tumbuhan. Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, semakin banyak pula uap air yang keluar. Manfaat sumber energi matahari bagi hewan. Energi cahaya dari matahari bermanfaat sebagai sumber vitamin D pada hewan. Vitamin D dari matahari berguna untuk menjaga kesehatan tulang hewan secara alami. Energi panas dari matahari bermanfaat sebagai penghangat tubuh bagi hewan. Misalnya, buaya. Buaya menghangatkan tubuhnya dengan berjemur. Panas dari matahari berguna untuk mengontrol suhu tubuhnya agar dapat bertahan hidup.
dan siang hari. Sebab pada malam hari penglihatannya akan berkurang karena kurangnya cahaya. Manfaat sumber energi matahari bagi alam. Energi cahaya dari matahari dapat menjadi sumber penerangan bagi bumi. Daerah yang terkena sinar matahari akan menjadi terang. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan terlihat gelap. Energi panas dari matahari dapat menjadi penghangat suhu bumi. Daerah yang terkena panas matahari yang cukup dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Energi panas dari matahari dapat membantu proses penguapan pada siklus air. Panas dari matahari yang sampai ke bumi dapat memanaskan air di lautan sehingga menghasilkan uap air. Uap air akan naik hingga membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut akan menghasilkan titik-titik air atau hujan yang jatuh ke laut. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Baik dari gambar maupun dari teks, informasi yang kita dapat adalah energi yang dihasilkan oleh matahari ada dua, yaitu energi panas dan energi cahaya. Energi panas dan energi cahaya tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia, tapi juga oleh tumbuhan, hewan, dan alam sekitar kita. Maka dari itu, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Selanjutnya adalah informasi pada teks kincir angin Belanda dan energi angin. Berdasarkan teks tersebut, angin merupakan salah satu sumber energi yang dapat diperbarui. Manfaat energi angin yang pertama adalah menggerakkan layar pada kapal. Yang kedua, energi angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Di Belanda, energi angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Bagi tumbuhan yang sedang berbunga, energi angin dimanfaatkan untuk membantu proses penyerbukan pada bunga tersebut. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Di pembelajaran yang kedua, kita akan mempelajari atau mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam beserta contoh-contohnya. Sumber energi yang dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup berasal dari alam. Dan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya, baik kebutuhan pangan, sandang, dan papan, disebut dengan sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa bedanya ya? Silahkan simak penjelasan berikut. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berupa benda mati seperti matahari, angin, air, dan tanah.
pohon ditebang secara liar tanpa izin dan tidak dilakukannya reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang sudah ditebang, dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama agar pohon-pohon tersebut bisa kembali seperti semula. Lalu, perburuan liar yang dilakukan oleh manusia akan menyebabkan hewan-hewan mengalami kepunahan. Maka dari itu, kita mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, karena proses terbentuknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Contoh dari energi adalah minyak bumi dan batu bara. Contoh dari mineral logam adalah emas, perak, dan perunggu. Sedangkan contoh mineral non-logam adalah batu-batuan dan pasir. Di pembelajaran selanjutnya, kita akan mengidentifikasi hak dan kewajiban kita terhadap penggunaan air. Kita berhak menggunakan sumber daya alam yang ada di bumi kita, seperti yang dijelaskan tadi. Namun, kita pun memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Simak penjelasan berikut. Hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak kita dalam memanfaatkan air yang pertama adalah mendapatkan air bersih. Untuk apa? Untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, dan untuk mencuci. Selain itu, kita juga berhak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Lalu, kewajiban kita adalah menghemat air. Caranya dengan memanfaatkan air secara optimal. Jangan biarkan air keran terus-menerus terbuka. Kemudian, kita berkewajiban untuk tidak mencemari air dengan limbah atau sampah yang dibuang ke sungai atau ke saluran air, karena itu dapat mengganggu siklus perputaran air. Kelas-kelas, tahukah kalian, agar kita mendapatkan hak kita menikmati air bersih, kita pun memiliki kewajiban untuk tidak mencemari air dengan limbah atau dengan sampah. Antara hak dan kewajiban haruslah dilakukan secara seimbang. Karena kita sebagai manusia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Bisa dipahami? Demikian penjelasan materi dari Miss hari ini. Sekarang kerjakan tugas berikut. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan kalian mengenai energi dan sumber daya alam, dan menambah kecintaan kalian terhadap bumi kita, dan juga bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.